Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlombaan atau musabaqah telah menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat, terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. Lalu, bagaimana hukum perlombaan dalam Islam? Musabaqah dari as-sabqu yang secara bahasa artinya berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka musabaqah artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Musabaqah adalah mempersaingkan larinya hewan atau selainnya. Demikian juga persaingan dalam keahlian memanah. Hukum asal perlombaan dalam Islam. Poin pertama yang akan kami bahas adalah hukum asal perlombaan dalam Islam. Sekedar perlombaan, yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain, ini tentu hukum asalnya mubah atau boleh. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh, karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fiqhiyah mengatakan hukum asal perkara muamalah adalah halal atau boleh. Selain itu, para ulama ketika membahas masalah musabaqah, umumnya mereka mengidentikan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, perlombaan kuda, melempar, memanah, dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membantu jihad fisabilillah. Oleh karena itu, di antara dalil tentang disyariatkannya lomba adalah dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melatih diri sehingga siap untuk berjihad fisabilillah. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar tentang ayat dan persiapkanlah bagi mereka al-quwwah, kekuatan yang kalian mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa al-quwwah itu adalah skill menembak sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis, ketahuilah bahwa al-quwwah itu adalah skill menembak. Beliau menjelaskan, dalam hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna, ada keutamaan skill menembak serta keutamaan skill militer. Juga anjuran untuk memberi perhatian pada hal tersebut dengan niat untuk jihad fisabilillah. Termasuk juga latihan keberanian dan latihan penggunaan segala jenis senjata, juga perlombaan kuda, serta hal-hal lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maksud dari semua ini adalah untuk latihan perang, mengasah skill, dan mengolahragakan badan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Lahwun yang bermanfaat itu ada 3. Engkau menjinakkan kudamu, engkau menembakkan panahmu, engkau bermain-main dengan keluargamu. Hadis riwayat Ishaq bin Ibrahim Al-Qurrab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajakku berlomba lari, lalu aku mengalahkan beliau. Hingga suatu ketika aku sudah lebih gemuk, beliau mengajakku berlomba lari, lalu beliau mengalahkanku. Beliau lalu berkata, ini untuk membalas yang kekalahan dulu. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya dan bahkan dianjurkannya perlombaan memanah, berkuda, dan melempar skill menembak. Itulah hukum asal perlombaan dalam Islam. Bolehkah mengikuti lomba sains dan lomba keagamaan lalu menerima hadiah? Bolehkah mahasiswa mengikuti lomba sains dalam ilmu dunia dan mendapatkan hadiah? Bagaimana pula lomba keagamaan seperti lomba hafalan Al-Quran dan hadis lalu menerima hadiah? Seperti diterangkan dalam penjelasan sebelumnya dalam fikih lomba, perlombaan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan materi perlombaan dan aturannya. Yang pertama, materi perlombaan masyru' atau disyariatkan dan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Yang kedua, materi perlombaan mubah atau boleh, tetapi tidak boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Yang ketiga, materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai perjudian. Materi perlombaan yang masyru' atau disyariatkan adalah pacuan kuda, pacuan unta, lomba memanah. Untuk 3 jenis lomba tersebut dibolehkan pemenangnya menerima hadiah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Pihak pemberi hadiah. Para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan tersebut boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor, atau donatur. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang, ia memberikan hadiah kepada lawannya. Dalil hal ini adalah ketika Rukanah bin Yazid adu gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang, lalu Rukanah memberikan hadiah seekor kambing. Jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, perlombaan ini hukumnya haram dan termasuk perjudian. Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang ia berhak mendapatkan hadiah. Orang ini dinamakan muhallil. Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhaj At-Talibin, hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku dalam pacuan kuda, pacu unta, dan memanah, untukmu hadiah sekian. Jika saya mengalahkanmu, engkau tidak dikenakan apa-apa pun juga. Hukum hadiah ini dibolehkan. Majma' Al-Fiqih Al-Islamiyah menetapkan sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta. Perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, jenis perlombaan lain yang semakna dengan 3 perlombaan tersebut boleh pemenangnya diberikan hadiah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu pula pacu gajah, dan keledai menurut pendapat yang azhar terkuat dalam madhab. Dalil pendapat ini adalah qiyas, sebagaimana 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis bertujuan untuk melatih keterampilan berperang demi menegakkan dan memperjuangkan agama Allah.
maka hal-hal yang sama tujuannya juga dibolehkan dan pemenangnya juga boleh mendapatkan hadiah agar lebih bersemangat untuk selalu mengasah keterampilannya berperang. Majma' Al-Fiqih Al-Islamiyah menetapkan, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah dengan syarat, tujuan, sarana, dan jenis perlombaan yang disyariatkan. Hadiah perlombaan kegiatan keislaman dan ilmu sains boleh menerima hadiah yang disediakan oleh pemerintah ataupun donatur untuk perlombaan kegiatan keislaman dan ilmu sains, yaitu lomba tilawah Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba hafalan hadis, lomba wawasan keislaman, lomba penelitian dalam bidang keislaman, lomba dalam ilmu dunia sains dengan menulis jurnal ilmiah. Kesimpulannya, setiap lomba dengan tujuan untuk ketangkasan jihad, lomba keagamaan, dan lomba sains ilmiah walaupun ilmu dunia dibolehkan menerima hadiah. Lomba tersebut boleh diikuti dan boleh menerima hadiah dengan ketentuan bahwa hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran dari peserta. Materi perlombaan mubah boleh, pemenangnya tidak boleh menerima hadiah. Untuk materi perlombaan yang tidak semakna dengan 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis, yang tidak mengandung unsur keterampilan dalam berjihad, maka hukum perlombaannya boleh, namun dengan syarat jenis permainannya berguna untuk kebugaran tubuh atau untuk menyegarkan pikiran, tidak menjadikan sebuah kebiasaan, hanya sekedar penyegaran dengan berganti aktivitas sehabis melakukan aktivitas serius. Pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun. Hikmah kenapa lomba yang masru' saja yang boleh menerima hadiah. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Al-Furusiyah, perlombaan dalam hal yang mubah boleh, diharamkan pemenangnya menerima hadiah, bukan karena materi permainannya yang dilarang. Akan tetapi, andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan, maka akan menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Ilmuwan dibandingkan Ronaldo dan Messi. Perkataan Ibnul Qayyim tersebut sangat tepat untuk menggambarkan kondisi sekarang. Akibat dari dibolehkannya menerima hadiah dari perlombaan hal yang mubah demi menaikkan haji orang tua dan membahagiakan mereka, setiap orang lebih senang berlomba menjadi seorang pemain bola seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dibandingkan menjadi seorang ilmuwan dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.